Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk dan minibus terjadi di ruas tol Pulau Gebang arah Rorotan, Jakarta. Sebelumnya truk bermuatan besi terguling menutup badan jalan. Lantas. Sebuah truk bermuatan besi terguling dan menutup satu lajur di kilometer 51.800 tol Pulau Gebang. Dengan tiba-tiba sebuah minibus menghantam truk dengan kecepatan tinggi. Beruntung satu kendaraan di belakangnya dapat mengurangi kecepatan menghindari tabrakan. Namun satu orang terpental setelah tertabrak kendaraan lain saat berupaya menghindari tabrakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sementara itu kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Surabaya, Malang, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini, seorang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian dan 4 korban luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, mobil, dan truk gandeng terjadi di Jalan Raya Surabaya, Malang, Kelurahan Ardi-Mulyo, Malang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat bus tentrem yang melaju dari arah Surabaya ke Malang tiba-tiba mengalami remblong. Sopir yang tak bisa mengendalikan kemudinya menabrak mobil dan juga menabrak truk gandeng bermuatan gula tetes. Kejadian di Singosari, barusan 2 menit kejadian. Singosari, Songsong. Singosari, Songsong. Singosari, Songsong, barusan kejadian. Satu orang penumpang mobil meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka. Jalur Surabaya-Malang sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, limbah sampah yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Akibatnya satu ruang jenazah habis terbakar. Kepulan asap tebal memenuhi bagian atas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang terjadi Sabtu siang ini sempat membuat pengunjung rumah sakit panik. Api berasal dari limbah bekas tempat tidur yang berada di ruang belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Akibat kebakaran ini, satu ruang jenazah ikut terbakar. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil kebakaran dari Kabupaten Bekasi dikerahkan. Sementara ini ruang jenazah itu bersebelah dengan ruang jenazah dan sampingnya adalah tempat untuk penyimpanan limbah. Dalam arti bukan limbah sampah, tapi limbah tempat tidur kayak semacam kursi gitu. Berarti posisinya pas di kamar mayat kan? Apanya? Posisinya yang terbakar bersebelahan dengan kamar mayat. Nah, untuk posisi bersebelahan dengan ruang mayat. Petugas Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian dan memasang garis polisi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah tambang sumur minyak tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak. Kebakaran melanda sumur tambang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga kebakaran berawal dari percikan api saat mesin pengangkat minyak dihidupkan.
Api padam setelah 3 jam dengan mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran dari Bojonegoro. Satu sumur, tadi karena ada percikan dari knalpot sehingga membakar sumur itu. Untuk kerugiannya? Kerugiannya sekitar 150 juta, di mana 2 penggeraknya yang terbakar. Ada penggerak itu Pak? Nggak ada korban jiwa Pak? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan tambang minyak tradisional peninggalan zaman Belanda ini merugi hingga 150 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor, rumah warga di Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Selain di Parepare, kebakaran juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan menghanguskan 3 rumah warga. Kobaran api Sabtu siang menghanguskan 3 rumah warga di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Syalendra, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat kobaran api membesar. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke beberapa rumah lainnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, 2 rumah warga di Jalan Andi Mapatola, Kota Parepare ludes terbakar. Kebakaran terjadi diakui warga karena pemilik rumah lupa mematikan kompor hingga mengakibatkan kebakaran. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk membuat proses pemadaman sempat alami kendala. Ada dua rumah Pak. Apa kira-kira sampai saat ini laporan dari masyarakat dari kompor katanya kelalaian. Itu rumah Pak kosong atau apa Pak? Kenapa? Itu rumah kosong atau ada yang berpenghuni semua? Iya betul. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam setelah petugas tiba dengan mengerahkan kendaraan pemadam ke lokasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, akibat korsleting listrik sebuah gudang tempat pengolahan biji plastik di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu sore ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di pinggir jalan sempat membuat lalu lintas bypass Krian tersendat. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Jalan Bypass Surabaya Mojokerto, Krian, Sidoarjo pada Sabtu sore. Kebakaran di gudang pengolahan biji plastik ini diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan baru dapat memadamkan api 3 jam kemudian. Lokasi kebakaran yang berada tepat di tepi jalan raya Bypass Krian membuat petugas terpaksa menutup jalur Surabaya-Mojokerto dan mengalihkannya melalui kawasan Pasar Krian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semburan air bercampur lumpur setinggi 10 meter Sabtu siang terjadi di lingkungan rumah warga di Jatirangga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Semburan terjadi setelah aktivitas pengeboran sumur air dari bawah tanah. Semburan air bercampur lumpur setinggi 10 meter ini muncul di tengah perkampungan warga di Kampung Kranggan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Semburan terjadi saat pekerja tengah melakukan pengeboran air tanah. Dengan tiba-tiba, air bercampur lumpur muncul ke permukaan. Untuk menghindari dampak meluas, lubang semburan berhasil ditutup dengan tumpukan batu kali. Peristiwa ini sempat membuat warga sekitar penasaran dan melihat lokasi semburan. Ya, setelah dinyatakan hilang selama 8 tahun, seorang pria di Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan tewas terkubur dengan kondisi tinggal tulang belulang. Korban diduga dibunuh dan dirampok oleh sekelompok orang.
Polisi menemukan jasad korban pembunuhan yang hilang selama 8 tahun di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jasad dalam kondisi tulang belulang ini dikubur di area persawahan tak jauh dari rumah pelaku. Kemudian jasad diangkut ke rumah sakit untuk diautopsi. Pelaku diduga berjumlah 5 orang. 3 pelaku ditangkap polisi, sementara 1 pelaku tewas bunuh diri dan 1 pelaku lainnya masih buron. Kita sebagai apa nih? Cuman pengubur, Pak. Pengubur? Iya, Pak. Selama ini kelari kemana? PSP, Pak. Bukit Tinggi. Di mana? Di Surabaya Padang itu anunya, Pak. Diupah berapa kau? Cuma dikasih 1 juta, Bu. 1 juta? Iya. Pelakunya siapa itu? Adik dengan suami. Siapa itu? Jadi hari ini kita temukan jasad daripada korban yang mana kejadian 2013. Kita dapat menemukan ini ditangkapnya salah satu tersangka Muslim tadi malam. Jadi berdasar petunjuk daripada tersangka inilah kita temukan. Korban dibunuh pada Maret 2012 lalu. Awalnya pelaku berpura-pura menyewa mobil milik korban. Namun pelaku merampas mobil korban dan membunuh korban lalu menguburnya di tengah sawah. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ya pemirsa, teka-teki tewasnya seorang wanita di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tersangka merupakan suami siri korban yang sempat kabur ke Lubuk Linggau. Misteri tewasnya Yunita yang jasadnya ditemukan di Jalan Lintas Sumatera Lahat, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan ini tak lain adalah suami sirihnya sendiri yang bernama Ujang Nasri. Ujang ditangkap polisi saat melarikan diri ke kota Lubuk Linggau. Tersangka terpaksa ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap. Menurut Ujang, awalnya ia tak berniat membunuh istri sirihnya lantaran masih sayang. Namun tersangka gelap mata saat istrinya menanyakan keberadaan STNK motor yang ia pinjam. Emosinya semakin memuncak saat Yunita menampar pipinya. Ujang yang selalu membawa pisau dalam tasnya kemudian menganiaya istrinya hingga terkapar di pinggir jalan. 10 luka tusuk yang dialami korban membuatnya meregang nyawa. 8 luka tusukan dan 7 luka sayatan di tubuh korban. Pasal yang kita sangkakan, Bang? Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Hubungan tersangka dan korban, Bang? Hubungan tersangka dengan korban berdasarkan pengakuan dari tersangka adalah nikah siri. Nikah siri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Reza Artamevia kembali diamankan di Polda Metro Jaya terkait kasus penggunaan narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Ayus Pagi.